Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih. Siang hari ini langsung aja simple. Tadi pagi kita tuh berbicara mengenai jangan menggerutu ya kalau yang datang 2 kali karena main musik. Kita ngomong tentang jangan menggerutu itu negatif thinking, perkataannya keluar yang negatif ya. Dan menggerutu itu bukan sekedar kebiasaan, tetapi sesuatu yang Tuhan ingin kita tinggalkan. Menggerutu itu alami atau ya manusiawi lah. Namanya di dalam Tuhan. Di dalam dunia ini pasti lebih banyak orang menggerutu daripada orang yang mengucap syukur. Coba pikir-pikir. Pernah nggak ketemu orang yang sukanya itu komplain ya. Yang didengar tuh negatif, yang diperkatakan tuh negatif. Pernah nggak? Kayaknya kita cepet capek ketemu orang demikian. Tetapi kalau bertemu dengan orang yang bawaannya dalam keadaan susah, dia bisa tetap menguatkan. Wow, luar biasa. Saya percaya orang-orang yang demikian yang perlu kita teladani. Dalam tema besar transformation, saya percaya bahwa mengucap syukur merupakan salah satu transformasi perubahan yang harus kita alami. Karena dasarnya kita adalah orang-orang yang suka menggerutu ya. Dengerin yang khotbah pagi, ayatnya panjang, bagaimana orang Israel udah dibebaskan dari perbudakan. Memang kalau di perjalanan itu kan nggak mungkin bercocok tanam, nggak ada sawah, nggak ada tempat untuk nanam. Tapi Tuhan tuh nggak pernah lupa cateringnya. Mana surgawi, tiap hari fresh, fresh, roti mana. Tapi mereka komplain, mereka katakan seperti zaman sekarang, kita nggak makan carb deh, kita butuh daging, kita butuh protein. Maka sang pemimpin si Musa itu sampai ikut stres. Aduh Tuhan, kenapa sih kamu kok izinkan aku harus membawa orang-orang yang demikian, dari mana aku bisa dapat daging? Tuh, sekelumit tentang bagaimana gerutunya orang Israel. Dan bagaimana Musa sebagai pemimpin juga ikut merasa terbeban. Bukan merasa sebuah honor, bukan sebagai pelayanan yang dia anggap ini suatu kehormatan. Tapi merasa aduh anak buahku begini, terus aku jadi beban nih. Oleh sebab itu firman ini benar-benar berbicara untuk jemaat dan untuk saya sebagai hamba Tuhan. Nah, judul dari khotbah yang kedua ini adalah bahaya hati yang tidak bersyukur. Kalian mungkin bersyukur, tapi kadar bersyukurnya itu kurang bersyukur atau tidak bersyukur, yaitu mesti direfleksikan, direnungkan sendiri. Tapi ada bahayanya. Tadi pagi kita berbicara, apa sih akarnya, kenapa sih gitu loh. Apa sih tanda-tandanya orang, karena semua ngaku, aku mengucap syukur. Aku memuji kebesaranmu, itu lagu yang kita nyanyikan dan kita suka nyanyi. Jadi kata-kata itu ada di mulut tapi di hati kita jauh dari mengucap syukur. Nah, nomor 1 poin, poinnya cuman dikit, cuma 3 atau 4. Tidak bersyukur kenapa bahaya? Membuat hati menjadi gelap. Firman Tuhan Roma 1 ayat 21 berkata demikian. Ini Paulus yang berbicara ya. Mereka ini dicap begini, Paulus berkata kepada sekelompok orang yang udah ngerti kebenaran, yang udah beribadah, tapi Paulus bilang gini, mereka itu loh tidak memuliakan dia sebagai Allah. Dan tidak mengucap syukur kepadanya. Pikiran mereka tuh menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. 2 kata-kata yang berat nih. Pikiran jadi sia-sia. Pikiran tuh ada di sini, tapi bisa kemana-mana dan bisa apa yang kita pikirkan tuh gak ada gunanya. Sia-sia. Termasuk pikiran ketakutan, pikiran kekhawatiran, pikiran putus asa masa depan gimana. Pikiran aduh sampai seumur gini belum dapat jodoh, aduh sampai seumur gini belum dapat anak, aduh sampai seumur ini belum dapat cucu. Mungkin ya kalau udah lansia kayak gitu komplainnya ya. Aduh
gereja ini kok sulit dikendalikan ya, dikendalikannya diaturnya sulit, nggak nurut. Nah, ini jadi sia-sia nih pikirannya. Padahal Roma 12 ayat 1-2 berkata bahwa kita tuh mesti berubah pikirannya supaya kita itu bisa kenal kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan dan yang sempurna. Selain pikiran sia-sia, hati mereka yang bodoh. Paulus tuh kalau ngomong to the point ya. Hati mereka yang bodoh. Saya kayaknya nggak pernah lo berani ngomong, kamu hatinya bodoh, kayaknya nggak berani. Tapi Paulus mengatakan mereka tuh hatinya bodoh dan menjadi gelap. Hati gelap ini membuat orang kalau ngambil keputusan gelap atau salah. Hati gelap membuat beban yang berat. Karena bebannya berat, maka semua yang dia inginkan mau halal, mau itu caranya nggak benar, tapi pokoknya menurut aku ini benar, maka itu diikutin. Akhirnya pikiran yang hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ternyata dari pikiran larinya ke hati. Pikiranmu kalau terus mikirin yang sia-sia, ya, terus berputar-putar yang bukan kebenaran firman Tuhan, maka akhirnya hatimu menjadi gelap dan akhirnya membuat keputusan yang salah. Jadi bahaya enggak tidak bersyukur? Bahaya. Karena apa? Tidak bersyukur apa? Membuat hati menjadi gelap. Ini yang pertama. Yang kedua, coba kita baca yang kedua sama-sama. Kalau kedua apa? 1, 2, 3. Tidak bersyukur adalah adalah tanda akhir zaman. Kita ya udah sering dengar ya ini akhir zaman nih. Ini udah banyak perang nih, banyak bencana. Tapi sebetulnya selain bencana, selain gempa bumi, selain perang, tanda-tanda akhir zaman. Maka salah satunya tandanya adalah tidak bersyukur. Ya. Manusia, katanya Paulus juga, di hari-hari terakhir itu cinta diri sendiri dan tidak tahu berterima kasih. Cinta diri sendiri maksudnya ya egois lah. Me, I want. Nih. Kalau kalian pernah ketemu orang yang demikian, saya nggak tahu pernah nggak ketemu orang yang pokoknya dia semua yang harus dilayani. Dia paling benar dan dia mencintai diri sendiri tapi menghina orang lain. Dia tidak tahu berterima kasih, tidak tahu menghargai, tidak bisa memotivasi orang, tidak bisa mengakui keunggulan teman sekerjanya. Kalau ada orang yang sukses, dia gelagapan. Kalau ada teman yang lebih berhasil, dia jadi khawatir. Wah ini nih, gawat ini kalau gini, posisiku ya gak akan aman kalau kayak gini. Nanti kalau rupiahnya anjlok, sahamnya anjlok, dia juga yang paling bingung. Gitu ya. Terus tanya sini, tanya sana. Tanya temen gimana nih. Tapi kadang kalau tanya temen, nasihat juga bisa keliru. Akhirnya kalau keliru, terjebak, ikut rugi, akhirnya juga marah. Putus hubungan. Gitu ya. Gak ke gereja lagi. Gak nyindir, tapi begitulah. Bukan di gereja sini, di gereja lain gitu. Nah, nomor 3 baca. 1, 2, 3. Mujizat tidak menjamin mengucap syukur. Nah, saya katakan kita tuh selalu berdoa Tuhan. Mujizat pasti nyata gitu ya. Tuhan sanggup memberikan apa yang tidak mungkin manusia bisa berikan. Itu namanya mujizat. Kalau mujizat tuh sesuatu yang gak masuk akal, yang gak bisa manusia berikan karena manusia terus tahu-tahu Tuhan berikan. Itu namanya mujizat. Ini terjadi di Lukas 17. Memang saya gak tulis semuanya ayatnya. Tetapi orang yang sakit kusta ada 10 lagi. Itu sakit yang zaman sekarang ini. Kalau sekarang mendingan kali ya. Tapi zaman dahulu kalau kamu sakit kusta nomor 1. Kamu punya identitas sendiri gak boleh deket orang. Karena menular. Terus kulitmu tuh juga melupas. Kalau cuma melupas kulit gak apa-apa. Lama-lama jari satu persatu lepas, mengerikan. Sesuatu yang dihindari, tapi ada orang yang kusta.
Yang benar-benar satu hari Tuhan Yesus melewati kumpulan orang kusta. Karena ingat orang kusta ini sampai dimanapun mereka mau pergi, mereka harus punya kalung yang bisa bunyi kayak suara kencrengan. Supaya kalau ada yang deket sama mereka, mereka kasih tanda gitu, najis, najis gitu ya bunyikan. Supaya jangan mendekat mereka. Bukan sekedar sakit, menderita karena sakit, tapi menderita karena terisolasi. Benar-benar terisolasi, tereksklusif ya, nggak bisa kumpul dengan orang normal. Tetapi mereka, firman Tuhan katakan mereka itu berteriak, saya rasa itu namanya berseru saat keadaan itu nggak mungkin disembuhkan oleh tabib waktu itu. Jadi cuman bisa berseru dan orang 10 tersebut kenapa berseru? Karena mereka percaya Yesus sanggup. Mereka percaya loh, mereka punya iman makanya kok berseru. Kalau mereka nggak percaya ya nggak usah berseru gitu loh. Ya Yesus kasihanilah kami gitu. Dan yang menariknya gitu, menariknya baca di rumah nanti. Tuhan Yesus bilang oke, gitu ya, dikatakan kamu menghadap imam. Nanti kamu mandi. Bukannya ditumpangi tangan dan berdoa langsung sembuh, tapi kamu pergi menghadap imam. Berarti orang 10 ini selain berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup, Tuhan Yesus sanggup, dan juga taat loh. Taat. Taat untuk mengikutin gitu. Enggak ada itu tertulis komplain, masa disuruh menghadap imam, kitanya masih begini mana imam mau gitu. Enggak. Dia berkata, Tuhan Yesus berkata, kamu menghadap imam. Nanti imam katakan apa ya kamu lakukan. Singkat cerita, dari 10 orang kusta disembuhkan, karena mereka sembuh karena nomor 1, berseru pada Tuhan. Nomor 2, percaya, disuruh melakukan yang enggak masuk akal, suruh menghadap ke imam. Ini satu pergumulan ya, karena ini akan dilecehkan kalau ketahuan orang-orang ini mau menghadap imam. Tapi orang kusta ini taat dan setia melakukan, berarti percaya loh. Sayangnya 10 orang kusta disembuhkan, 9 itu sembuh dan gone, pergi. Dan hanya 1 yang kembali. Hanya 1 yang kembali. Kenapa ya? Kok hanya 1 yang kembali? Itu yang menarik. Ya karena mereka merasa, udah sembuh. Karena di pikirannya itu adalah, aku sembuh. Yang ada di masalahnya, di pikirannya itu pikir aku butuh sembuh. Kalau aku sembuh, aku bisa kumpul keluarga, bisa kerja, bisa ada masa depan. Setelah sembuh benar, hanya 1 yang kembali. Artinya berkat tidak otomatis menghasilkan ucapan syukur. Artinya adalah syukur adalah pilihan saat kita sadar. Waktu kita masih punya otak, kita nggak pingsan, kita nggak koma, kita mengucap syukur gitu. Itu namanya pilihan. Syukur adalah pilihan orang sadar. Pilihan. Jadi menyanyi atau mengatakan pengucapan syukur dengan pikiran yang mengerti. Saya mau sharing, ini lucu banget. Ada seorang hamba Tuhan, kalau di Ambon itu kan orangnya semua pinter nyanyi gitu ya. Suaranya enak gitu ya. Nah ini bedanya antara orang yang melayani, menyanyi karena melayani, sama bedanya cuman asal nyanyi. Melayani dan asal nyanyi ini beda. Gitu loh. Chris Manusama satu hari mendengar waktu dia di gereja. Ada orang menyanyi ya suaranya memang. Memuji Tuhan. Terus setelah baris 2, 3, dia katakan, kok kata-katanya udah bukan memuliakan Tuhan. Tapi kata-katanya agak off gitu loh, maksudnya very negatif. Maksudnya ini aneh, ini siapa itu yang menyanyi demikian, maka dia keluar. Ternyata yang nyanyi ini adalah orang gila, orang sakit jiwa. Di sana bayi keluar langsung sudah soprano and tenor.
Di Ambon memang suaranya, Ambon memang manis sih. Tapi ini bedanya ya, menyanyi, melayani, dan orang ini menyanyi. Tapi kata-katanya yang terakhir tuh dia juga nggak tahu, kata-katanya ngawur. Sadar nggak? Nggak sadar. Tapi yang dia nyanyikan lagu bersyukur, bersyukur, bersyukurlah itu bagus. Tapi kalau belakangnya itu kata-kata yang menghujat, yang nggak ada hubungannya. Kita jadi maklum karena memang agak begini. Ya, jadi mukjizat tidak menjamin kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur harus dilakukan dengan kesadaran. Mengucap syukur itu pilihan. Enggak enak ini, belum sembuh. Enggak enak ini, belum pulih. Enggak enak ini suasananya, keadaan keuangan, keadaan keluar. Enggak enak, tidak kondusif. Bahkan mood pun bisa enggak enak. Tetapi mengucap syukur adalah pilihan. Jadi jangan-jangan kita seperti 9 orang ini loh. Meminta itu cepat, pokoknya kalau berdoa meminta, aduh sangat doanya bisa. Terus cepat menerima juga karena waktu itu Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, cepat menerima. Hanya satu sayangnya, lambat untuk kembali. Dan menurut saya bukan lambat, enggak kembali atau ngilang. Oleh sebab itu yang ketiga, mujizat tidak menjamin untuk itikat mengucap syukur. Yang terakhir, keempat. Nah ini ada dampak enggak? Ada dampak enggak? Karena ada yang berkata demikian, oh kalau ini mungkin enggak terbiasa diajarin sopan santun ya. Hati itu perlu bersyukur dan itu berhubungan dengan sopan santun. Umpamanya kalau dikasih pensil, guru bilang terima kasih Bu Guru. Mengucap syukur, berterima kasih itu adalah sopan santun. No. Karena pengucapan syukur itu lebih memang santun bagus. Tetapi hati itu bisa mengatakan terima kasih. Tapi di dalam itu penuh dengan kepahitan, kejengkelan, dendam dan sebagainya. Terus ada enggak dampak hati yang tidak bersyukur? Ada. Saya enggak tulis tapi saya katakan nomor 1 dampaknya apa? Hilang sukacitamu. Cek dah kalau sekarang kalian lagi bad mood, enggak ada sukacita. Itu artinya kalian hatinya belum bersyukur. Saya lihat ada sebuah kata-kata yang bagus ini. Dikatakan gini, joy is rooted in gratitude. You cannot have a joyful heart without having a grateful heart. Kata seorang ibu yang bernama Kay Warren. Kenapa saya catat? Karena dia katakan sukacita berakar dari pengucapan syukur. Anda tidak dapat mempunyai hati yang bersukacita tanpa memiliki hati yang bisa bersyukur. Gimana bisa bersyukur? Kay Warren, istri dari Rick Warren, itu punya anak yang sakit mental. Akhirnya anaknya itu satu kali memang bunuh diri. Dia sangat stres, Rick juga sangat, waktu itu sangat tergoncangkan, tapi dia yang ngajarin. Jadi ternyata mengucap syukur ini bukan pakai perasaan. Jadi mengucap syukur tidak pakai perasaan. Nah kalau enggak pakai perasaan berarti pakai apa? Keputusan. Sekali lagi saya tanya, kalau mengucap syukur itu tidak pakai perasaan. Karena kadang kita sulit mau mengucap syukur, lagi bangkrut gini, lagi enggak punya uang kok suruh mengucap syukur. Tapi hati yang mengucap syukur memberikan satu limpahan damai sejahtera yang akhirnya bisa bersukacita. Itu yang dikatakan oleh Kay Warren. Nah yang kedua, dampak yang hatinya tidak suka mengucap syukur itu suka membanding-bandingkan orang. Membandingkan orang itu bisa keluarnya dua begini. Kalau membandingkan orang dan dia melihat semua orang kalah sama aku lebih hebat. Itu membandingkan. Dan orang ini gampang ketemunya, ini kelihatan membual kata-katanya itu pokoknya ngomong besar gitu, oh gampang gitu, pokoknya hebat. Itu namanya orang yang
membandingkan diri dengan orang lain dan nganggap orang lain semua kalah. Tetapi ada satu tipe manusia yang membandingkan diri dengan orang lain dan menjadi minder. Menjadi minder. Dan orang yang menjadi minder itu bukan berarti introvert ya. Tahu ya introvert sama extrovert. Banyak orang bilang introvert itu pokoknya gak suka ngomong gitu. Loh iya benar. Introvert adalah sejenis tipe orang yang mendapatkan kekuatan kalau sendirian. Kalau rame semua ngobrol, ekstrovert capek dia. Gitu ya, capek. Nah itu introvert. Tapi introvert itu tidak selalu bisa kayak membandingkan terus melemahkan. Bisa memuji orang tapi seringkali dia bisa membandingkan diri sendiri dan merasa kurang, merasa salah, merasa aib, merasa aku nggak ada apa-apanya. Yang begini susah maju. Merasa bersalah, merasa dihakimi. Lah kalau kayak gitu nggak pernah bisa maju. Sehingga kalau disuruh menghadapi tantangan, jangan dulu. Padahal orang mau sukses, itu salah satu syaratnya berani melangkah ke tempat yang orang lain nggak mau ambil. Tapi kita, oke, bersama Tuhan aku dapat melakukan segala perkara. Oke aku ambil deh kesempatan ini. Aku belajar ini, aku beli ini, aku jual ini, itu butuh keberanian. Dan karena dia membandingkan, aduh aku kan nggak sekaya dia, aku nggak secakep dia, aku nggak sepinter dia. Dan bandinginnya diri sendiri selalu lebih rendah. Maka ini membuat hati tidak bisa bersyukur. Boleh nggak membandingkan diri? Boleh. Jangan yang arogan, semua jelek. Jangan yang membuat, kayaknya aku nggak bisa atau mengecilkan diri sendiri. Tapi bandingkan dirimu dengan seandainya hari ini kamu melangkah dengan kehendak Tuhan. Bandingkan dirimu yang dulu dengan sekarang. Berani, tapi juga berhikmat, enggak ngawur. Jadi bandingkan bukan dengan orang lain, tapi bandingkan dengan firman Tuhan. Tuhan kalau aku ini begini loh, enggak berani ngambil keputusan. Aku komplain juga terus gimana ini. Bandingkan dengan firman Tuhan dan Tuhan akan memberikan wisdom, hikmat. Supaya kita tidak mengecilkan diri dan tidak membesarkan atau egois membesarkan diri sendiri. Nah, nomor 3 dampak hati yang tidak bersyukur yang ketiga. Ini adalah cepat tersinggung. Dikit-dikit tersinggung. Oh itu orang gak bisa mengucap syukur. Benar. Bahaya sekali cepat tersinggung. Kita semua manusia ya bisa salah ngomong ya. Saya juga bisa salah ngomong loh. Kadang-kadang saya keceplosan ngomong yang tidak berhikmat. Tapi kalau ada yang tersinggung saya akan hadapi. Saya bilang maaf loh, saya mau minta maaf. Tapi ada orang, dia ngomong gitu. Dia sudah membuat batasan atau pagar yang membentengi, yang membuat dia tidak mau berhadapan dengan orang di luar. Nah itu namanya orang yang cepat tersinggung. Saya gak tahu kalian pernah gak ketemu orang yang cepat tersinggung. Dikit-dikit kalau kita ngomongnya tentang A, dia pikir kita nyinggung dia. Kok bisa dikaitkan dengan, pokoknya gak connect lah. Gitu, itu cepat tersinggung. Dan yang keempat, yang terakhir, 4 dampak hati yang bersyukur, yang tidak bersyukur yang keempat adalah secara rohani tidak bertumbuh. Secara rohani tumpul. Bagaimana bisa mendengar Tuhan mau pimpin apa ya untuk aku? Aku ini dikasih pilihan, aku ini seneng sama cewek ada 3, yang mana ya Tuhan? Seneng sama cewek lebih dari 1 boleh gak? Kalau seneng aja, ini cantik. Yang ini cantik dan pinter. Tapi yang ini lebih baik hati, bingung kan pilihnya gimana? Ya kan, bingung. Dan butuh kepekaan. Butuh kepekaan, karena kalau enggak peka, yang ini aja. Ini lumayan enak, uangnya banyak, kita enggak repot-repot. Ini cantik, membuat aku merasa pede. Istrimu cantik, suamimu ganteng. Nah itu dia, enggak peka karena hatinya tidak bisa bersyukur. Jadi gampang sekali secara rohani itu tidak bertumbuh ya. Pokoknya maunya gini aja, kita perlu bertumbuh lah.
For ini tempat bertumbuh. Karena apa? Lebih susah bertemu, berkumpul, dan memuji Tuhan seperti kalian. Seakan-akan ini yang datang jemaatnya itu 500. Oh begitu tuh, yang maju di depan yang nyanyi. Ya ini saya mengapresiasi ya, itu luar biasa. Kalau saya takut ada hamba Tuhan yang nanti kalau lihat sedikit, loh kok titik gini ya. Lah musik carousel toh ya. Nah itu dia. Enggak tahu, tapi ini tempat di mana enggak ada yang muji, diajak temennya enggak ada yang mau, dianggap kumpulan orang-orang yang aneh lah, kamu kok kurang keren kayak punyaku itu kumpulannya komunitasnya cantik-cantik, cakep-cakep, ya gitu. Tapi di sini adalah orang apa adanya. Tapi rohani kita perlu menjadi peka. Peka. Yang penting apa kata Tuhan, bukan apa kata tetangga, apa kata temanmu. Kata Tuhan. Menjadi lebih rohani. Nah oke, terakhir. Jalan keluar kembali mengingat. Nah ini tidak bersyukur bukan sekedar masalah etika ya. Itu masalah relasi dengan Tuhan. Ada yang ngomong, oh mungkin di keluarganya enggak pernah dia dibilangin kali ya. Mesti ngomong thank you. Kalau dikasih barang, sekarang ini kalau ada kiriman, itu harus bales WA ngomong terima kasih loh. Itu bukan basa-basi, itu sopan santun. Betul itu sopan santun. Tapi tidak bersyukur ini lebih dari sekedar masalah etika. Karena itu masalah hubungan dengan Tuhan. Karena ini sebuah journey ya, sebuah perjalanan. Tadi pagi judulnya itu dari menggerutu, dari menggerutu ke mengucap syukur. Jadi itu satu perjalanan, ada perubahan. Dan kadang kita harus jalan tuh lewat setapak. Yang dimana pinggir-pinggirnya itu mungkin jurang atau lumpur kotor atau apa. Jadi ini bukan jalan yang mudah tapi kalian harus hadapi itu step demi step. Tapi ini masalah relasi dengan Tuhan. Makanya saya tuh paling berbahaya kalau ada orang yang pelayanan dan orang anggap ini rohani sekali karena WL, bisa khotbah, ketua sel. Tapi komplain terus, mengkritik terus, tidak mengucap syukur, ribut terus, tersinggung terus ya. Bawaannya moodnya bad mood terus. Nah bahaya, tapi ini lebih dari sekedar etika. Ini berbicara mengenai hubungan relasi dengan Tuhan. Terakhir, ini kayaknya terakhir. Jika hati mulai terasa gelap dan berat, mungkin bukan karena Tuhan itu jauh, bukan. Tapi karena memang syukurmu yang hilang, Tuhan hadir, tapi kamu gak pernah bisa mengucap syukur. Persis seperti orang kusta, satu yang kembali untuk mengucap syukur, yang lain hilang. Oleh sebab itu, langkah praktisnya itu gimana? Satu, berhenti sejenak dari keluhan. Apa? Berhenti sejenak dari keluhan. Punya keluhan? Ingat satu keluhan apa? Kan banyak keluhan, ingat satu aja. Berhenti. Tidak memikirkan itu, berhenti sejenak. Yang kedua, ini merupakan kata-kata dari lagu tadi yang diulang-ulang. Hitung ulang kebaikan Tuhan. Count your blessing, ingat kembali kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Gak mengambil kayak apa itu, take it for granted. Ya udahlah, aku kan mestinya udah melayani Tuhan, udah seharusnya Tuhan memberkati. Oh no, hari ini kalau saya masih bisa melayani firman, tapi napasnya tahu-tahu berhenti, itu kita juga udah stop, gak bisa. Kebaikan Tuhan itu bukan selalu yang uangnya banyak, apanya banyak, tapi kebaikan Tuhan adalah damai, sejahtera, sukacita, ya, penguasaan diri. Ini loh kebaikan Tuhan tuh membuat kamu tuh bisa mengekang diri, tidak rakus, tidak serakah, ya, senang maju, iya. Cinta uang boleh nggak? Cinta uang boleh nggak? Nah itu coba cari sendiri. Aduh, kalau cari uang boleh sih. Tapi akar dari segala kejahatan itu bukan uangnya, tapi cintanya akan uang. Jadi kalau kalian ngotot kerja, karena kalian cinta Tuhan, aku mau diberkati supaya aku bisa memberkati Tuhan. Ini butuh, aku mau diberkati, itu enggak apa-apa. Tapi kalau
karena cinta uang, keserakahan membuatmu jatuh. Sebagai tutup, kalau tadi 1 berhenti sejenak dari keluhan, 2 hitung ulang, nyanyikan. Nyanyian kadang membuat kita mikir, fokus kepada kebaikan Tuhan. Ucapkan terima kasih itu secara spesifik, ngerti ya? Kadang terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa? Bisa nggak kalian sebut dalam kalimat, aku mengucap syukur. Coba pikir sekarang, aku mengucap syukur untuk apa? Gak gampang loh, tapi gak bisa, Tuhan terima kasih, yang kau baik. Tapi coba sebutkan satu hal, untuk apa? Hal yang spesifik yang engkau ucapkan syukur. Wow, coba bisa enggak, ini PR ya. PR, coba kita tulis. Ada sebuah buku yang dikarang oleh seorang bule ya, orang Amerika. Dia 10,000 reason to give thanks. 10.000. Tapi dia menuliskan, journaling. Tiap hari tambah 1, tambah 2. Ya lama-lama jadi banyak. Tetapi mengucap syukur itu nyicil, nabung gak bisa langsung begitu. Oleh sebab itu, tidak bersyukur bukan sekedar masalah etika, itu masalah relasi dengan Tuhan. Dan juga kalau hati mulai terasa berat, bukan Tuhannya yang jauh, tapi kitanya yang tidak mengucap syukur. Hati kita tidak menjadi gelap dan berat itu seketika. Ia mengeras perlahan. Dimulai dari kecil keluhannya itu tidak penting lah. Tapi dimulai dari keluhan yang kecil ini bisa membesar tanpa disadari. Tapi kabar baiknya adalah hati juga bisa dipulihkan secara perlahan. Dimulai dari hanya sebuah ucapan syukur hari ini. Mungkin bukan keadaan kita yang perlu dirubah, tetapi cara pandang kita. Itu yang namanya transformasi. Cara pandang yang membedakan. Itu. Hari ini mungkin ada 2 orang yang keluar melihat hujan datang. Hujan. Yang satu komplain, hujan lagi. Saya sering gitu mesti ngaku, hujan. Tapi yang satu mengucap syukur, Tuhan hujan. Memang mobil habis cuci kotor, tapi terima kasih Tuhan. Ada tanaman yang tidak sempat disiram, itu menerima air. Nah, cara pandang yang berbeda, hujannya sama. Cara pandang yang berbeda. Terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Biarlah mulai hari ini kita tidak akan dikenal sebagai orang yang suka mengeluh. Tetapi kita dikenal sebagai orang yang suka mengucap syukur, betul. Hari ini kita itu tidak dikuasai oleh kondisi dan keadaan. Kita dikuasai oleh hati yang percaya dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk memilih, untuk mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan hati kami dari tanda-tanda di mana hati yang mulai dingin ya Tuhan. Tetapi biarlah kami mulai belajar menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena kami tahu dari situlah terpancar kehidupan. Kami menyerahkan setiap hati, setiap orang yang ada di tempat ini. Supaya kita semua belajar bertumbuh bersama-sama. Dan tahu bahaya dari tidak atau kurang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita melanjutkan dengan persembahan, saya mau mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu yang terakhir. Boleh? Lagu yang terakhir. You have been so good. Refnya. Bahwa kalau kita sudah belajar bersama-sama tentang mengucap syukur, mungkin masih ada masalah dalam kehidupan kita, mungkin masih ada yang kita hadapi. Tapi dalam setiap situasi yang kita lakukan, terus kita nyanyikan bahwa apa? Tuhan itu sudah baik dalam kehidupan kita. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama. You have been
So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Kebaikanmu Tuhan. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. Sekali lagi katakan. Mengucap syukur Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang telah menjadi kebaikannya dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita masih ada, kalau sampai hari ini kita melewati badai pun, hari ini pun kita masih ada. Yes. Terima kasih Tuhan. Lord, I thank you. Mengucap syukurlah untuk kebaikannya. Mengucap syukurlah untuk kasih-Nya. Mengucap syukurlah untuk damai-Nya atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Ku bersyukur Bapa. Dalam setiap situasi kami bersyukur Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup Tuhan. Ku bersyukur. Yang mengucap syukur berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Setiap